Yang dilanggar adalah antara janji di kemasan tidak sesuai dengan isi, itu yang dilanggar, bukan masalah harganya. Jadi kalau misalnya produksinya 31 juta ton, konsumsinya 31 juta ton, produksi ataupun ketersediaan beras itu ya hanya untuk mencukupi kebutuhan. Pemirsa, Badan Pangan Nasional buka suara menanggapi kelangkaan beras di pasar modern yang disertai lonjakan harga. Bappenas memastikan stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Harga beras yang masih tinggi hingga saat ini terus menjadi sorotan banyak pihak. Badan Pangan Nasional mengklaim bahwa stok produksi beras di tahun ini diperkirakan masih cukup untuk menjaga pasokan dalam negeri. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa produksi beras konsumsi sepanjang tahun bisa mencapai 41 juta ton. Dengan angka tersebut maka stok beras nasional tahun ini diklaim aman. Namun dengan fenomena harga beras yang selalu tinggi, Bappenas menilai terjadi penyimpanan stok di tingkat petani yang mengakibatkan stok tak sepenuhnya beredar di rantai distribusi. Yang dilanggar adalah antara janji di kemasan tidak sesuai dengan isi, itu yang dilanggar, bukan masalah harganya. Jadi ini yang harus kita clearkan dulu sekali lagi. Dari sisi produksi sampai akhir Desember dengan asumsi tadi, kami pakai pegangan rata-rata dulu ya, karena KSA belum keluar. Jelas itu dengan carry over stok 8 juta dikurangin ada yang ada di Bulog, relatif masih tinggi bro. Artinya kita harus mencari, memang kita juga punya pola penyimpanan yang dilakukan oleh petani kita. Ketut memastikan pihaknya akan terus mendorong pasokan dan distribusi beras tetap terjaga. Bappenas tetap menjaga komunikasi dengan lembaga terkait demi memastikan harga beras tetap dapat terjangkau di masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama meminta aturan harga eceran tertinggi beras premium dicabut. Menurutnya perlu ada formulasi baru terkait harga beras agar lebih efektif. Saat ini harga eceran tertinggi beras premium masih berlaku sebesar 14.900 per kilogram untuk zona 1. Sementara itu, pemerintah masih memproses penghapusan harga eceran tertinggi untuk beras premium dan medium. YK menambahkan saat itu Bappenas tidak bisa menghapus harga eceran tertinggi karena adanya permintaan dari kepala negara. Meskipun demikian, ia tidak memperpanjang pembahasan ini. Menurutnya pengusaha beras seharusnya tidak dibebani oleh harga eceran tertinggi yang diatur pemerintah. Ia berpendapat bahwa sebagian harga beras premium lebih baik dilepas ke mekanisme pasar. Oleh karena itu, HET premium dan medium layak dievaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Pertama yang jelas kita harus pastikan dulu permasalahan inti sebenarnya apa. Nah, pertama persoalan ketersediaan sekarang ini yang jelas produksi beras nasional itu sebetulnya pas-pasan saja. Jadi kalau misalnya produksinya 31 juta ton, konsumsinya 31 juta ton, produksi ataupun ketersediaan beras itu ya hanya untuk mencukupi kebutuhan. Perekonomian Indonesia diyakini mampu bertahan dari berbagai krisis global berkat penerapan kearifan lokal yang dikenal dengan konsep Sumitronomics. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini mampu membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan 3 konsep yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang. Konsep Sumitronomik yang menekankan pada 3 pilar pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat, serta stabilitas nasional yang dinamis diyakini mampu menjadi pondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa, secara konsep, penerapan Sumitronomik terbukti efektif saat krisis global 2008 maupun pandemi COVID-19.
Pada kedua periode tersebut, Indonesia berhasil pulih cepat karena fokus menjaga permintaan domestik, ketersediaan likuiditas, dan kebijakan yang responsif. Dengan pengalaman tersebut, Purbaya optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% pada 2026 sangat realistis. Apalagi dengan peran serta investor dan pengusaha yang menjadi tulang punggung sektor swasta, maka pertumbuhan 7 atau 8% bukanlah sekedar mimpi belaka. Tapi pada dasarnya itu adalah rangkuman dari kita bersama-sama membangun ekonomi dengan dunia swasta. Dari 3 teknologi tadi yang sudah dijalankan pemerintah saat ini yang mana aja Pak? 1-2 yang itu stabilitas dan pemerataan. Jadi itu penting karena tanpa stabilitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa diciptakan. Kita tinggal satu langkah lagi. Purbaya menekankan pentingnya mengoptimalkan kekuatan ekonomi daerah khususnya dari sektor pasar, pertanian, UMKM, perkebunan, dan pariwisata. Sektor padat karya tersebut diyakini mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini belum teraliri listrik. Pemerintah menargetkan program jaringan listrik ini akan tercapai pada 2029 hingga 2030. Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini belum teraliri listrik. Program elektrifikasi desa ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses energi ke seluruh pelosok Indonesia. Program ini juga menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi 2026, sekaligus memastikan keadilan energi hingga ke daerah terpencil. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pendanaan program ini akan bersumber dari APBN, mengingat sifatnya merupakan pelayanan publik. Anggarannya kurang lebih sekitar, lagi dihitung, tapi mulai di 2025, di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya. Dari APBN Pak? APBN, karena itu kan untuk pelayanan masyarakat. Karena apa? Tadi kami melapor kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi dibutuhkan kehadiran negara. Pemerintah menargetkan program jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun ini akan tercapai pada 2029 hingga 2030. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.